Baiklah, selamat sore Sobat Montini. Kembali kita bisa berjumpa lagi ya. Kebersamaan di sore hari ini. Tentu biarpun secara virtual, tapi kita bisa tetap selalu bersama ya, Sobat Iya, Montini. Dan mengikuti perkembangan saat ini di masa pandemi COVID-19, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dan juga banyak sekali yang harus dikerjakan. Peran serta dari lapisan masyarakat, dari pemerintah dan stakeholder yang ada diperlukan sekali untuk bersama-sama bisa saling memacu dan memberi hasil yang terbaik tentu di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, terlepas dari semuanya itu, bidik yang paling penting di sini adalah keluarga. Di dalam inti keluarga itu adalah seorang wanita. Istilahnya memang kalau berbicara wanita atau perempuan, saya sendiri seorang wanita. Dan demikian juga untuk apa dan bagaimana kisi-kisi apa yang akan kita dengarkan nanti ya, untuk lebih dalam program acara kita Perempuan Bicara, banyak hal yang akan kita dengarkan nanti, begitu ya. Dan tentu saya menyapa dulu untuk narasumber yang sudah hadir bersama kita. Halo, selamat sore dok. selamat sore. Ya, Halo, selamat sore dok. selamat sore. Iya, apa kabar dokter? Ya, baik. Waduh, di tengah kesibukan dokter ini tapi tetap selalu menyempatkan waktu ya untuk kami ya. Ya, terima kasih, senang sekali diundang oleh Montini untuk bisa berbagi mungkin pengalaman atau apa Iya, yang suka duka ya, mungkin iya, kita iya, betul, kegiatan-kegiatan akhir-akhir ini terutama yang betul. berhubungan dengan wanita. Iya. Iya, baik. Dan Sobat Munt ini narasumber yang sudah hadir bersama kita di sore hari ini ya. Biarpun acara kita secara virtual, tetapi bisa memberi kesan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, siapakah dia? Oke, Iya, sudah bersama dengan kita Dr. Neni Tubagus, iya, di mana dokter berkecimpung lebih ke bidang yang ada termasuk di Satgas dok ya, iya betul. Satgas gugus COVID-19 untuk Kota Manado, Dinas Dinas Kesehatan Kota Kesehatan. Manado. Ya. Nah, peran penting dari seorang perempuan, apalagi seorang dokter ini banyak tantangan yang sudah dilewati, tetapi belum dicapai mungkin semaksimal apa yang diharapkan. Nah, dok, ini mengenai perempuan bicara nih. Kalau berbicara tentang perempuan luas sekali dok ya, gitu ya Betul, dok ya. Ya, betul, betul. begitu dalam dan memang kalau kita ingin berbicara secara lebih dalam lagi tentang perempuan, nanti ada topik yang menarik untuk ini. Tapi kita akan mengulas ya untuk berbagi kepada Sobat Montini tentu pengalaman dari Dokter Neni sebagai seorang dokter terlebih dengan tugas kerja yang harus dijalani di masa pandemi COVID-19 ini. Ini dok, gimana dok? Di masa seperti ini apalagi dalam hal tugas yang harus dijalani, belum lagi pembagian waktu. Tetapi kita mau tanya ke dokter dulu, Ya, inspirasi yang memang kenapa dokter memilih untuk tugas seperti ini. Silakan. eh, terima kasih. Ini panggilnya enak apa ya? Ibu Erni atau Ya, bisa, Ibu Erni. Bu Erni, mungkin karena saya tipikal orangnya yang memang suka bersosialisasi, suka di lapangan, jadi Ya, lebih cenderung kerjanya di lapangan dibanding di belakang meja ya. Mungkin ya. kan ada tipikal-tipikal orang tertentu seperti itu. Nah, pilihan menjadi bertugas seperti ini mungkin panggilan juga untuk bisa di saat-saat seperti ini membantu bersama-sama dengan teman-teman untuk membantu masyarakat. Nah, mungkin sebagai seorang wanita, terutama sebagai ibu dalam keluarga, membagi peran ini lumayan ya Menantang harus dok ya. pintar-pintar lah, Bu Erni. Karena di sisi lain orang tua yang bekerja di kantoran disuruh untuk bekerja dari rumah, work from home. Tapi di satu sisi kami sebagai tenaga kesehatan tidak bisa bekerja dari rumah, kami harus turun lapangan. Jadi seperti itu. Kadang juga anak-anak sering protes, Bunda ini kenapa mesti keluar terus gitu. Orang tua yang lain kan di rumah kerjanya gitu. Ya, memang seperti itulah resiko menjadi tenaga kesehatan. Tapi juga harus membagi waktu. Kadang hari Minggu memang full time dengan keluarga, mau masakan apa, mau buat masakan yang mereka suka, mau
menemani mereka belajar. Jadi seperti itu. Hal-hal yang istilahnya di hari-hari lain kita tidak berikan kepada mereka, tapi ada hari spesial khusus untuk keluarga. Jadi begitu. Oke, baik. Iya, memang di masa pandemi seperti ini, apalagi dia atau tinggal di rumah saja, mungkin lebih banyak pengalamannya dok ya. Iya, kalau pengalaman selama di lapangan, memang kami banyak turun untuk edukasi mengenai sosialisasi, mengenai COVID ini, bagaimana langkah-langkah pencegahannya. Jadi memang banyak bertemu dengan orang-orang. Ya, kami juga nggak tahu kalau yang ditemui itu apa, ada ODP-nya, ada OTG-nya, atau sudah ada pasien yang dalam pengawasan dan sebagainya. Jadi kemungkinan kontak dengan pasien itu, pasien positif itu ada. Tapi yang penting dalam bertugas tetap kami ada protokol-protokol yang harus dipenuhi prosedurnya. Jadi ketika ini harus memakai alat pelindung diri dan sebagainya untuk juga melindungi keluarga yang ada di rumah agar supaya ketika pulang, ketika mungkin berinteraksi dengan mereka merasa aman juga karena kita sudah bekerja sesuai dengan prosedur. Seperti itu. Iya, oke, iya, baik. Ternyata memang pengalamannya lebih ya dari yang diharapkan dok. Tetapi di dalam mengatur waktu nih, karena kan memang dokter lebih ekstra di lapangan ya, lebih Iya, ekstra di lapangan. Nah, sangat dituntut baik tadi seperti dokter bilang protokol kesehatan untuk keluar rumah, begitupun juga tiba di rumah. Nah, di lapangannya nih dok, bagaimana? Kira-kira kalau dokter melihat sendiri dalam tugas yang dokter jalani, bertemu dengan ya di satuan yang ada, apakah setiap protokol kesehatan yang dokter juga sudah lakukan, ya seperti dokter terapkan di rumah, bagaimana dengan di luar atau di lapangan? Kalau dokter pengalaman dokter melihat sendiri. maksudnya kalau kami petugas kesehatan pasti bekerja sesuai prosedur. Tiap turun pasti pasti dilengkapi dengan alat pelindung diri, minimal masker lah. Tapi ketika Iya. mungkin masyarakat, kalau yang kami lihat di lapangan memang belum semuanya memakai. Makanya itu juga menjadi PR buat kami petugas kesehatan, tenaga kesehatan untuk lebih meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan masker, minimal masker lah ketika berada di luar rumah. Itu karena maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Orang baku jaga ya, Bu Iya, Erni. iya. Oke, baik. Iya. Dan Ya. juga ketika di lapangan, Mm-mm. ini kan mengenai wanita ya. Hampir sebagian besar tenaga kesehatan itu wanita atau perempuan. Jadi suatu kebanggaan tersendiri untuk para kaum wanita yang ada di Kota Manado karena tenaga kesehatan paling banyak yang ada di puskesmas itu perempuan atau wanita. Iya. Jadi luar biasa Oke, mereka sangat baik. berperan. Ya, Mm-mm. Baiklah, ya. Memang ini satu kebanggaan juga untuk Kota Manado ya, seperti iya, yang dokter katakan tadi. Nah, kita tidak bertanya untuk lebih ke pekerjaan dok ya, dokter ya. Tapi iya, kita kembali ke keluarga nih. Nih, iya. ya. Mungkin dokter bisa sharing juga kepada kita sobat multi nih di rumah ya, di dalam pengaturan waktu yang dokter terapkan Iya. untuk keluar rumah dengan tugas-tugas pekerjaan yang memang sangat dituntut dengan waktu yang memang tidak, terkadang juga tidak, istilahnya lebih dari jam kerja yang ada, ya Betul. kan? Karena memang kalau berbicara tugas satuan COVID, satuan tugas COVID-19 ini dibutuhkan waktu yang memang harus harus ada di tempat di saat memang diperlukan. Nah, Iya, ini betul. gimana dok? Supaya bisa mengatur waktu dan memang bisa memberi inspirasi ke keluarga. Aduh, mama keluarnya jam begini, pulangnya jam begini, baru sampai sudah Betul. keluar lagi. Itu gimana nih dok? Iya. Yang pertama pasti memberi pengertian dulu Ah, kepada anak di rumah bahwa tugas Bunda ini merupakan bagian dari tugas kemanusiaan juga, agar supaya juga memberi pengertian, menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan yang ada juga di dalam diri mereka, agar mereka mulai mengerti, oh seperti ini tugas menjadi seorang tenaga kesehatan. Jadi mulai dengan berdialog dialektika dengan mereka, anak-anak yang
syukur sudah mulai bisa paham tugas pekerjaan orang tuanya. Kemudian yang kedua, ketika meninggalkan rumah, karena anak-anak kan sekarang belajarnya dari rumah, tetap harus menyiapkan makanan untuk mereka. Dan mereka paling tidak mau kalau makanan itu beli jadi, maksudnya beli di luar. Mereka mau tetap bundanya harus masak sendiri. Jadi memang harus meluangkan waktu terlebih dahulu untuk memasak sebelum beraktivitas di luar rumah. Karena mereka mungkin ya namanya lebih enak pasti masakan ibu lah. Ibu Erni Iya, mungkin iya. setuju ya. Tetap kalau Setuju saya juga sekali memang dok. kalau saya sampai sekarang masih tetap lebih enak masakan mama saya gitu. Tidak ada yang terganti. Oke. Jadi itu juga yang saya tanamkan ke anak-anak dan mereka merasa lebih enak masakan saya. Jadi saya juga harus meluangkan waktu membuat masakan untuk mereka, menyiapkan keperluan mereka, baju apa semua sebelum saya keluar untuk beraktivitas. Jadi seperti Oke. itu. Baik. Nah, ini memang kalau berbicara masih waktu nih dok ya, Ya. apalagi di tengah anak-anak. Mungkin dokter juga bisa sharing eh, anak yang pertama atau dokter sudah dua anak atau mungkin bisa dijelaskan Oh juga iya, bagaimana untuk anak profil saya dari ada dokter dua. sendiri. Iya, Uh, anak saya ada dua. Yang pertama barusan lulus SMP. SMP Lulus ya. SMP. Eh, yang kedua baru lulus SD. Jadi memang SD. mereka berdua ini angkatan corona ya, lulusan corona. Karena tidak ada perpisahan, tidak ada ujian. Ya, mungkin itu juga akan mereka ceritakan ke anak cucu mereka nanti. Iya. Nah, dan suami saya juga seorang dokter yang saat ini sementara mengambil spesialis di Rumah Sakit Prof. Kando. Jadi memang kami berdua kesibukannya lumayan tinggi, jadi memang betul-betul harus betul-betul dibagi Iya. waktunya. Saya juga sudah berkomunikasi dengan suami, kita harus tetap memprioritaskan keluarga. Dalam hal ini agar supaya anak-anak tidak merasa kehilangan sosok orang tua. Walaupun orang tuanya dua-duanya bekerja, tapi tetap saling mengisi lah. Kalau memang saya tidak bisa, pasti digantikan oleh suami saya. Berbagi peran seperti itu. Oke, jadi memang tugas dari suami juga memang ada apa ya kombinasi sedikit ya dengan Halo? pembagian. Halo, ya dok, ya, halo, Ya, suaranya agak ya ya bisa dok ya, oke, kurang. Tunggu sebentar. Ya, ya, halo? ya bisa mendengar suara saya dok, ya, halo, ya dok, halo, Iya, tapi agak pelan. agak pelan, Iya, bisa dok hanya ya, tadi ada telepon masuk jadi ya, oke, agak baik. terganggu, maklum. Em, Masih gaptek soal begini. Nanti ada oke, situasi kondisi yang mewajibkan mengharuskan kita belajar tentang hal-hal seperti ini. iya, Ini kan iya, hal yang betul. baru ya, Bu Iya, Erni ya. iya. Apa? Apalagi kan menuju ke normalan baru memang sangat itu untuk lebih Oh iya. bisa Atau saya membiasakan. keluar dulu nanti saya masuk lagi soalnya agak kurang speaker. Bisa. Oke, oke sudah. Oke, sudah. Oke, Ya, mantap. Baik, dok. Tadi ya. dokter Lanjut. juga ini lebih ke pengalaman dokter ya. Apalagi Iya. biasanya memang lebih di lapangan. Nah, selain pembagian waktu di tengah keluarga untuk anak-anak, suami dan juga pekerjaan yang memang rutinitas harus dilakukan di rumah. Apa yang menantang dari dokter sendiri jikalau memang di saat anak-anak membutuhkan sekali, tetapi saat itu juga dokter tidak ada di rumah. Itu gimana? Ya, memang itu juga pernah terjadi. Jadi memang kalau memang saya tidak bisa ada di rumah, pasti saya berkomunikasi dengan suami. Mungkin dia bisa menggantikan dulu untuk memenuhi kebutuhan anak. Mungkin mereka perlu apa, sesuatu gitu. Yang pasti juga kalau tidak bisa, pasti saya hubungi mama saya Oh, atau papa saya, kakek neneknya, oma opanya untuk juga menggantikan. Yang pasti harus tetap ada yang di saat mereka perlu pasti ada orang tua yang memenuhi kebutuhan mereka.
gitu. Oke, tapi yang sepertinya semuanya bisa diatasi, Dok, Iya, ya. bisa. Oke, baik, baik. Anak-anak juga pasti begitu ya, tidak pernah Iya. ngambek, Dok, ya. Iya, kalau masalah ngambek ya namanya anak-anak pasti juga Hmm, biasalah kalau ada ngambek-ngambek ya. sedikit. Oke, baik. Mungkin dokter juga saya akan bertanya tentang pengalaman dokter ya. Iya. Sebelum saat ini kan dokter sebagai penjuru ya di Satuan Tugas COVID-19 Kota Manado, sekaligus juga untuk lebih ke lingkungan. Nah, sebelumnya mungkin dokter bisa share juga pengalaman dari dokter sendiri sebelum menempati tugas seperti ini. Oh, pengalaman sebelum ada gugus Ya, tugas, sebelum pandemi. sebelum pandemi juga. Ya, kalau sebelum ini kan saya beraktivitas di puskesmas. Sebelum lama saya di puskesmas sekitar 13 tahun jadi kepala puskesmas. Di samping kepala puskesmas, saya juga sering ada side job nge-MC di wedding. Jadi Oh, nge-MC lagi dok ya. Aduh. jadi saya MC tetap di Jumbo restoran dari tahun Heeh. 2007 kalau nggak salah sampai sekarang, sampai sebelum Sampai pandemi. sekarang. Sampai sebelum pandemi ini. Kalau sekarang kan belum ada Iya. job MC, ya. Jadi memang katanya mereka bilang ini lebih cocok jadi entertain, dokter entertain daripada mengobati pasien. Jadi memang mungkin karena passionnya di situ, saya lebih suka komunikasi dengan pasien. Di puskesmas juga kalau ada masalah, ada komunikasi antara pasien dan dokter atau dengan petugas kesehatan yang lain tidak bisa dicari jalan keluar, pasti mereka minta bantuan saya untuk bisa menyelesaikan. Dan juga puji Tuhan, alhamdulillah bisa terselesaikan. Mungkin dengan komunikasi yang baik antara dua pihak, mungkin itulah mungkin kelebihan saya di berkomunikasi gitu. Makanya jadi MC ya. Seperti Erni kan luar biasa ini. Sudah menjadi MC apa lagi dok? Sampai memang begitu apa sekali ya dengan tugas yang dokter kerjakan saat ini. Bagaimana Bu? Sesudah MC masih ada hal-hal lain yang dokter lakukan lagi pengalaman? Oh, yang di lapangan. Ya. Jadi dokter. Kalau MC kan MC wedding, MC seminar, MC acara-acara talk show dan sebagainya. Kemudian juga di puskesmas pernah juga sempat mengajar dulu, tapi sudah enggak karena memang saya rasa harus ada pilihan, orang harus memilih mana yang memang orang harus prioritaskan karena setelah terlalu banyak tugas, saya pikir itu agak mengganggu waktu dengan keluarga. Jadi memang harus ada yang dikurangi seperti itu. Jadi tidak 1 kali 24 jam di luar rumah. Jadi memang Ya. sudah diatur pagi ke kantor, ke puskesmas, kemudian jam sekian nge-MC dan ada juga malam untuk keluarga seperti itu. Baik. Jadi Jadi sudah kalau saat diatur. ini Ya. belum bisa Kalau yang MC. sekarang kan karena MC-nya nggak ada, jadi digantikan dengan Satgas. Oke, baik. Nah, kita sudah dengar tadi pengalaman dokter ya. Memang Ya. kalau dilihat dari passion sekarang nih, dok, memang agak bertolak belakang. Karena memang antara dokter dan juga ternyata lebih ke entertain ya. Lebih Iya. kepada bagaimana bisa berkomunikasi. Iya Iya. kan, dok ya. Nah, dengan kaitan tugas-tugas yang dokter jalani, pengalaman yang sudah dokter alami di tengah keluarga juga, yang sedikit menantang nih untuk tugas yang sekarang dokter hadapi di lapangannya nih dok. Apalagi bertemu dengan masyarakat, warga ya, yang Iya. memang sedikit dalam artian tidak begitu mematuhi protokol kesehatan. Ya. Mungkin dengan hal-hal lain yang sama sekali untuk mereka ada beberapa yang menerima sumber-sumber berita yang memang mungkin tidak akurat mereka Akurat. terima sumber itu dan mereka langsung terima. Nah itu gimana di saat dokter menjalani tugas nih? Ya, memang menjadi tantangan tersendiri, Bu Erni, di tengah era yang dong bilang ini informasi cepat sekali diterima Ya. lewat media sosial itu
sepersekian detik langsung berita di ujung kiri, langsung di kanan bisa mengetahui dengan cepat. Nah, itu ada plus minusnya. Nah, kalau sumbernya ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan, nah itu juga mempengaruhi opini masyarakat terhadap COVID ini sendiri. Jadi memang di lapangan banyak yang menolak, banyak yang tidak mau diperiksa, banyak yang merasa bahwa sudah ada konspirasi dan sebagainya. Nah, mungkin apakah mereka kurang informasi atau juga informasi yang salah yang mereka terima, atau juga mungkin kurangnya pengetahuan. Kalau kurangnya pengetahuan ataupun kalau itu informasi yang salah, maka tugas kita lah dengan tidak bosan-bosannya, jangan pernah berhenti, setiap hari itu harus mengedukasi, tapi bukan hanya tugas tenaga kesehatan, harus melibatkan semua pihak. Semua pihak harus bersama-sama. Karena kalau hanya petugas kesehatan, berapa sih jumlah petugas kesehatan dibandingkan jumlah penduduk yang ada di Kota Manado? Pasti tidak mampu untuk mengcover seluruh penduduk. Makanya harus melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, untuk bersama-sama orang menyuarakan hal yang sama, mengedukasi bagaimana langkah-langkah pencegahan COVID-19 ini. Karena dengan bersama-sama orang yakin dan percaya ini bisa teratasi. Kalau orang jalan sendiri-sendiri nggak bisa. Makanya orang Minahasa bilang kan ada mapalus toh. Iya. Mari orang baku mapalus dalam hal kebaikan untuk mengedukasi masyarakat gitu. Jadi kalau kita menanggapi kalau umpama di media sosial ada yang berita-berita miring atau ada yang statement-statement dari status-status di media sosial, ya kami menganggap mereka mungkin belum paham, belum mengerti. Makanya mereka mengeluarkan statement atau status seperti itu. Kalau mereka sudah mengerti, pasti masyarakat kan sekarang sudah pintar. Kalau mereka sopahan, pasti mereka tidak akan membuat status-status yang bertentangan dengan apa yang mereka ketahui. Oke, baik. Ternyata kalau di lapangannya berat juga, Dok ya. Iya, seperti Memang itu. ada pro kontra, tetapi memang bagaimana sama dengan dokter katakan tadi harus bisa memberikan terus informasi yang Ya, tepat. informasi memang mungkin lewat Montini juga setiap hari. Terima kasih sudah bersama-sama membantu memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat. Mungkin seperti tayangan-tayangan seperti ini kan turut memberikan mungkin masyarakat mendengar, oh iya kalau tiap hari kan mereka dengar, oh iya lama-lama semua tamaso tuh di kepala. Iya, Jadi begitu. lama-lama biar baru tamaso habis itu laksanakan action. Yang penting dorang ada pengetahuan yang diberikan oleh media. Nah, media ini juga torang bersama-sama no, mari torang beritakan hal-hal yang positif seperti itu. Iya, oke. Baik, Dok. Lebih kepada pengalaman nih. Ya, Adakah pengalaman yang dokter alami selama tugas-tugas kerja yang dokter jalani yang paling ekstrim gitu loh? iya. Pernah juga maksudnya orang menyampaikan berita kepada pasien bahwa Mhm. maksudnya pasien tersebut kan kami harus menelpon yang konfirmasi positif. Kami kan tidak menyiarkan lewat media, Iya, kan tidak boleh. Itu kan iya, ada iya. kode etiknya. Jadi kami menghubungi person by person sesuai dengan nomor telepon yang ada. Setelah hasil pemeriksaan pasti kan petugas-petugas menghubungi. Ya, ada yang menerima, tapi yang banyak juga yang menolak, sampai ada yang memaki-maki, sampai ada yang menyumpahi, seperti itu. Oh, Nah, jadi memang ya luar biasa lah. Kalau cuma mau bilang ini perasaan semua gantung jo di dinding supaya nyak mau barasa apa tuh don jo bilang-bilang. Mar itu juga menjadi tantangan. Bagaimana torang eh, untuk masuk ke dalam perasaan mereka, torang juga mesti paham. Mungkin mereka kaget atau merasa takut nanti dikucilkan, takut ada iya. stigma kalau mereka ternyata positif. Mungkin itu penolakan. Jadi orang ya anggap biasa-biasa saja, enggak apa-apa. Tapi setelah orang masuk kasih pengertian lama-lama, akhirnya mereka juga meminta maaf dan iya akhirnya mau dibawa ke rumah sakit seperti itu. Iya. Oke, memang agak sulit ternyata, Dok ya.
Iya, Sulit iya. sekali ternyata memang. Tapi memang bagaimana bisa menjaga juga untuk privasi dari mereka, Dok, ya. Iya, memang kan Tetapi kami tidak bisa mengumumkan. Jadi kan dihubungi person by person di telepon. Tapi itulah eh balasannya tidak semuanya semanis yang orang harapkan. iya, iya. Ya. Baik. Oke, dokter. Nah, sebagai perempuan, apalagi seorang dokter ini, sangat dibutuhkan selain pembagian waktu, dok ya, dari Ya. di rumah, dalam keluarga, pekerjaan, belum lagi tantangan yang harus dihadapi, dan juga aneka program yang mungkin harus mau tidak mau tepat waktu harus dikerjakan. Nah, Ya. memaksimalkan semuanya itu, dok, apa sih kuncinya? Kuncinya komunikasi. Hmm. Kita juga kalau ini istilahnya kalau dalam keluarga kan kita bukan hanya sendiri. Namanya keluarga pasti kita punya pasangan, kita punya anak-anak. Sering-seringlah kita membangun komunikasi dengan mereka. eh Berbagilah, oh Bunda punya tugas seperti ini, nanti dikomunikasikan dengan baik. Begitu juga dengan pasangan, dengan suami, kami saling saling terbuka soal rencana. Oh besok Bunda ada kegiatan apa? Ayah ada kegiatan ini. Oh kita menyesuaikan di mana yang waktu yang pas bisa diisi untuk keluarga, waktu bersama. Jadi pas tiap malam itu pasti kami berdiskusi bagaimana baiknya untuk hari-hari ke depan agar supaya tetap ada waktu untuk keluarga. Iya, oke. Biarpun di tengah waktu kerjanya harus dituntut waktunya gimana tuh dok? Harus segera datang. Tetap ya, keluarga yang nomor Nah, satu ya. kita seperti yang kemarin kan lagi turun lapangan, tapi Nah, ini si kecil kebetulan di sekolah mau ambil hasil gitu kan. Hasilnya tiap tidak berkumpul, tapi ada jadwalnya jam segini. Jadi tidak ada eh, bertemu banyak orang. Jadi telepon Bunda ini semua pergi ke sekolah. Oh, yuk siap. Langsung jemput, bawa di sekolah, selesai langsung bawa pulang kembali ke lapangan. Jadi seperti itu. Harus bisa. Untung sekarang sudah bisa nyetir sendiri. Jadi kemana-mana tidak tergantung lagi ke orang lain. oh Jadi ya, langsung dari satu tempat pindah mau mobilitasnya tinggi gitu. iya, iya. Mau Ya, tidak mau dok ya memang harus. ya eh, harus mampu untuk iya semua harus betul. bisa orang Mereka lakukan bekerja. tanpa bergantung orang lain. Ya, Betul. Iya dok. Sebagai wanita juga nih, selain pengalamannya dokter sudah ya, bagikan untuk wanita-wanita lain ya di lapangan nih dok, lebih di para dokter wanita yang ada, terlebih yang dokter katakan tadi banyak wanitanya, dokter wanitanya ya, ya yang ada di ya. satuan tugas COVID-19 ini. Nah kalau dokter sendiri melihat keberadaan tugas-tugas yang mereka jalani, ini gimana nih? Lebih ke suka dukanya mereka dok, mungkin bisa disaringkan juga. Em, karena memang hampir sebagian besar petugas tenaga kesehatan yang ada di puskesmas itu kan perempuan. Makanya juga yang direkrut ke Satgas ini juga paling banyak wanita atau perempuan. Jadi tugas-tugas laki-laki pun mereka bisa. Seperti mungkin bagian dari tugas eh, Satgas ini ada pendampingan untuk penguburan. Oh, walaupun tengah malam, tapi mereka menyelesaikan tugas dengan baik. Mereka harus ke Iya. lokasi jam Hmm. 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam perempuan. Mereka tetap menjalankan tugas sebagaimana yang diinstruksikan oleh pimpinan. Jadi walaupun Iya. perempuan tetap strong lah. Biar Iya. tengah malam pergi dikubur enggak masalah. Aduh, karena tugas dok ya, jadi harus Tugas, iya. oke. Baik. Memang ternyata tidak hanya laki-laki ya yang kerja memang Iya. dituntut yang lebih memang profil kepada laki-laki itu, tetapi ternyata wanita juga sekarang harus ada peran ganda di apa dengan tugas-tugas seperti itu di masa pandemi ini. Betul. Apakah dokter melihat juga dari pengalaman-pengalaman wanita yang ada saat ini untuk bisa lebih menginspirasi untuk wanita lain itu gimana dok? Memang supaya kena memang bahwa wanita itu, para perempuan itu tidak hanya dengan tugas-tugas sebagai mereka seorang ibu rumah tangga, tetapi bisa dengan tugas yang lain. Ya, mungkin untuk teman-teman sesama wanita, eh walaupun kodrat kita sebagai ibu
namanya wanita itu tetap harus bisa berperan di dapur. Kalau saya ya, walaupun Oke. sudah kerja, sudah pendidikan apa setinggi apapun, tetap juga harus tahu memasak di dapur, harus tahu bekerja di rumah. Karena itu juga kunci orang untuk membangun suatu keluarga. Walaupun mungkin cuma masak yang ringan-ringan, tidak perlu harus seperti Master Chef, tapi kalau orang sudah punya anak, orang pe anak itu makan orang pe masakan itu pasti mereka merasa sesuatu hal yang luar biasa. Nah, untuk yang bekerja juga di luar rumah, bagilah waktu antara pekerjaan dan juga keluarga. Karena keluarga itu fondasi terpenting dalam sebuah negara. Semua sesuatu itu berawal dari keluarga. Kalau keluarga hubungannya baik, pasti pekerjaan kita di luar juga akan menjadi baik. Kalau di dalam rumah atau keluarga itu istilahnya kacau, tidak harmonis, pasti mempengaruhi juga pekerjaan kita di luar. Jadi Oke. harus menyeimbangkan, membangun hubungan yang baik dalam keluarga, karena itu berimbas juga ke pekerjaan kita di luar rumah. Oke. Mantap, Dok ya. Memang ini memberi inspirasi sekali, Dok. Iya, Dokter Neni, untuk closing statement ya, karena memang banyak hal yang akan kita Ya, sharingkan, tetapi memang karena waktu kita terbatas, iya, Bu tetapi Erni. bisa memberi inspirasi juga ya dengan waktu-waktu yang sudah kita lewati sore hari ini. Uh, Selain apa yang sudah dokter alami di tengah keluarga, wanita itu bukan hanya memang kodratnya sebagai seorang ibu rumah tangga dengan tugas-tugas di dapur, tetapi harus meminimalisasi waktu ya dengan Ya, tugas-tugas di luar. Nah, untuk lebih menginspirasi pesan-pesan yang memberi apa kesan dan pesan tersendiri untuk wanita lain, untuk para perempuan lain, uh, silakan dok. eh untuk para wanita, pertama, orang harus jadi orang pediri sendiri. Karena tiap wanita pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Tidak perlu melihat kelebihan orang lain, tapi potensi yang ada pada orang pediri itu yang orang gali dan kembangkan. Tidak perlu melihat harus menyamakan. Tiap wanita itu pasti punya kelebihan dan kekurangan tidak sama. Jadi walaupun dia cantik, orang tidak cantik tapi pasti orang punya kelebihan yang lain. Makanya jangan membandingkan antara satu wanita. Jadilah diri sendiri. Kemudian untuk yang ibu rumah tangga yang cuma bekerja di rumah, itu pekerjaan yang paling mulia. Menjadi ibu rumah tangga itu luar biasa, harus memberi waktu 24 jam untuk keluarga. Itu saya angkat 4 jempol untuk para ibu rumah tangga, luar biasa sekali karena itu profesi yang tidak ada istirahatnya kalau menurut saya. Kemudian yang harus membagi waktu juga, ibu rumah tangga di rumah dan bekerja di luar rumah juga saya acungkan 4 jempol untuk mereka karena mereka itu dituntut juga bekerja di keluarga, bukan bekerja di luar rumah dan juga harus memberikan waktu yang baik untuk keluarga. Semuanya ini wanita ini adalah wanita yang hebat. Jadi jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain karena kecantikan itu ada di dalam hati kita, bukan dari paras kita. Jangan tetap semangat, bagi waktu di tengah pandemi ini dengan keluarga. Dengan adanya pandemi ini, orang mungkin ambil hikmahnya, lebih banyak yang bekerja di rumah, lebih banyak waktu dengan keluarga, kecuali untuk petugas kesehatan yang memang sudah orang petugas untuk berada di garda terdepan. Untuk para petugas kesehatan tetap semangat, apapun yang terjadi, jangan kendor semangatnya, tetap memberikan edukasi, tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Dan untuk masyarakat, jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, tetap jaga jarak, hindari kerumunan atau keramaian. Karena maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Terima Iya. kasih, Bu Eni. Terima kasih. Ya, Ya, semoga ini menjadi inspirasi untuk semua wanita ya ya, yang mendengarkan siaran kami, terlebih juga yang memang dengan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga, tapi bisa membagi waktu semaksimal mungkin, membuat harmonis di antara ya, pekerjaan dan juga keluarga. iya. Oke, sukses. Terima Terima kasih. kasih, Dokter Neni. Salam sehat, Ibu Erni. Terima Tetap kasih. dalam tugas ini sebagai yang memang dituntut sekali harus menjadi garda terdepan untuk Ya,
ya pas masa pandemi COVID-19. Kita berdoa ya dok ya, semoga pandemi cepat berakhir ya. Amin, amin, Ya, amin. oke. Ya, Baik. Terima kasih untuk Dokter terima Neni kasih. Tubagis. Selamat Sukses. sore. Selamat sore. Ya, Sobat Menteri, demikian telah kita ikuti bersama untuk Perempuan Bicara edisi hari ini. Dan kita akan dengarkan bersama untuk program Perempuan Bicara pada besok, pada minggu berikut ya, dalam waktu yang sama. Tetap setia bersama Radio Menteri 106 FM, Titian Cahaya Inspirasi.